Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Orang tuaku sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur pagi ini di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menjaga iman dan Islam kita, dan menjaga kesehatan kita serta menjaga kesempatan kita. Amin. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang pagi ini kita bercerita baik karena aku kinai aku paling tua di sini. Kita membahas tentang apa pengertian zikir dan bertasbih. Seringkali orang mengatakan zikir dan tasbih itu sama. Ya, Pak ya. Allah berfirman Quran surat 57 Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ar. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi maksudnya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ar. Yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Kenapa mereka bertasbih? Wa huwal azizul hakim. Karena Allah itu maha perkasa, maha aziz, dan maha hakim, maha bijaksana. Setiap ayat Al-Quran kalau diawali dengan kalimat tasbih, setiap ayat Al-Quran atau setiap surat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, kalau diawali dengan kalimat-kalimat tasbih, maka isi kandungan Al-Quran itu pasti Allah menceritakan peristiwa di luar akal kemampuan manusia. Contoh kalimat-kalimat tasbih kita temukan dalam surat Al-Hadid diawali dengan kalimat sabbahah lillah, maha suci Allah, ya kan? Dalam surat Al-Muluk diawali dengan kalimat tabarakallazi, juga diterjemahkan maha suci Allah. Surat apa yang galak dibaca jemaah malam Jumat diamalkan? Al-Kahfi diawali dengan kalimat alhamdulillah, itu pun kalimat tasbih. Surat Al-Isra subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah, itu pun ayat-ayat tasbih. Jadi dalam ilmu tafsir, setiap ayat Al-Quran atau setiap surat yang diawali dengan kalimat-kalimat tasbih, ingatlah pasti Allah menceritakan kejadian di luar akal kemampuan manusia. Berzikir artinya mengingat Allah. Bertasbih artinya mensucikan, mengesahkan, mengagungkan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bedakan pengertiannya. Ya. Jadi antara zikir dan tasbih itu tidak bisa dipisah, satu kesatuan. Kita bagi. Orang berzikir ada dua.
Ada orang yang berzikir lisan dan geraknya saja. Ada orang yang berzikir itu lisan dan batin, atau zohir dan batinnya juga berzikir kepada Allah. Dan ada orang yang berzikir itu cuman sebatas zohirnya baik, gerak dan sikapnya baik, lisannya baik yang berzikir. Yang baik itu zohirnya berzikir, batinnya pun berzikir. Nah, batin itulah yang dikatakan guru kita, ubudiyah kita kepada Allah. Kalau orang berzikir cuman sebatas zohirnya saja, hati dan batinnya tidak sampai kepada Allah. Contoh, alhamdulillah tahun ini dapat kau 15 karung, tapi pelitnya minta ampun. Itu zohir, zikir zohir. Alhamdulillah anakku habis ambil rapot nilainya besar, tapi pelitnya juga minta ampun. Ya. Alhamdulillah empai naik pangkat kan, alhamdulillah empai diangkat jadi kepala sekolah, jadi kepala dinas. Semakin tinggi karir, dia selalu berkata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tetapi sombongnya minta ampun. Maka itu orang yang berzikir cuman sebatas zohirnya saja. Ya Bu ya. Nah, contoh-contoh orang yang berzikir cuman sebatas zohir, yang kita kalau berzikir membimbing sebanyak 99 tambah 1 100 itu ya. Itu apa namanya? Tasbih. Apa gunanya? Nek berikin. Ya. Jadi tasbih yang kita pegang itu namanya tasbih dalam bahasa agama kita. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, itu adalah sebuah alat yang dibuat dalam bentuk bulat, dikarang-karang. Dikarang 33 dikali 3, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ditutup menjadi 100. Itu gunanya membimbing hati kita supaya tidak lupa. Tidak pakai itu pun tidak jadi masalah. Karena orang Buddha pun tasbihnya lebih besar daripada kita, Bu. Bukan lagi di tangan, di leher dilemparkan. Jadi itu adalah tasbih. Ya. Jadi kalau orang-orang, Pak Ustadz, bolehkah kita istilahnya berzikir sambil memegang tasbih itu? Boleh. Untuk membimbing hati kita supaya tidak terkecoh oleh setan. Ya kan? Kalau tidak pakai tasbih yang bulat-bulat itu pakai jari kan, itu pun boleh. Jadi fungsinya kalau tasbih yang kita beli di pasar itu untuk membimbing hati kita supaya tidak keliru. Tidak apa-apa, itu tangga awal kita mengingat Allah. Ya, itu zamannya zikir zohir. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Allazina amanu wa tatma'innul qulub ala bizikrillah. Orang-orang yang hatinya tentram, jiwanya dingin, batinnya dingin, walaupun utang banyak dia tetap tersenyum kan. Kalau bahasa guru tuh, kalau walaupun bekas dek di rumah, kalau ikut majelis taklim itu dia sangat indah. Kenapa? Kenapa orang yang seperti itu tidak menjadikan beban hidupnya? Karena allazina amanu wa tatma'innul qulub. Hatinya selalu diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tujuan kita belajar ilmu tauhid itu adalah menghadirkan Allah di dalam hati kita ini. Itu tujuannya. Ya. Makanya kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Askuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan jangan termasuk hamba-hamba yang kufur kepadaku. Jangan termasuk hamba-hamba yang kufur. Pak Ustadz, apa itu berzikir secara zahir? Ya, itu yang kita kenal. Kalau subhanallah itu kalimat tasbih. Alhamdulillah kalimat tahmid. Allahu Akbar
La ilaha illallah, kalimat tahlil itu bagian daripada kita mengingat Allah. Nah, kenapa kita selalu diajarkan habis sholat atau kita dalam keadaan santai berzikir selalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Itu ada sejarah. Ada sejarah. Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang paling bungsu dan amat dicintai. Salah satu makhluk setelah Rasulullah yang bertemu dengan malaikat Israel ketika Rasulullah akan wafat hanya Siti Fatimah Az-Zahra. Setelah ayahnya wafat dan khalifah terakhir pindah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Fatimah Az-Zahra. Pada masa Rasulullah masih hidup, ya, Rasulullah itu ya dia nabi, ya dia seorang pemimpin. Nah, Fatimah Az-Zahra ini putri Rasulullah, ibarat kita kalau di rumah tangga tuh bapang kita jadi raja, jadi pemimpin, dia umaroh, dia rasul, banyak tamu, banyak hidangan yang tidak disiapkan, kan kira-kira itu. Terasa lelahlah Fatimah Az-Zahra ini, mengadu dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibarat bahasa kita tamu banyak, kalau nak buat kopi banyak, sibuklah putri Rasulullah ini. Suatu hari dia mengadu kepada Rasulullah ayahnya, macam mana kalau kita cakap pembantu meringankan beban. Akhir-akhir itu kan. Apa jawab Rasulullah? Untuk meringankan bebanmu dalam kehidupan dunia ini, maka diajarkan oleh Rasulullah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menjadi zikir kita rutinitas, sehingga tidak terasa beban kita berat. Makanya kalau beban kita berat, amalkan kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu makna zikir. Ya. Tidak apa-apa. Karena zikir itu menapis setan supaya masuk. Waktulah petang, betanak laudim, sembahyang asar laudim, sambil menunggu maghrib, duduk depan bekersi, depan teras, sambil megang tasbih berzikir kepada Allah, tidak jadi masalah. Itu yang lebih baik menuntun hati kita kepada Allah. Itu zikir zahir. Kemudian zikir yang paling baik itu adalah zahirnya jalan, hatinya terhubung kepada Allah. Hatinya terhubung kepada Allah. Contoh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lisannya ketika diberikan kenikmatan dia selalu bersyukur. Semakin banyak harta diberi, semakin besar zakat, infak dan sedekahnya. Semakin banyak ilmu yang Allah kasih, semakin gesit dia untuk membangun majelis taklim, mengajarkan ilmu agama, ya, menghidupkan syiar-syiar Islam, menghidupkan masjid-masjid yang kosong. Itu orang yang zikirnya sampai kepada Allah. Ya. Nah, orang yang berzikir baik zahir maupun batin digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran 191. Catatlah. Ada yang bawa Quran? Nah, dalam Al-Quran ayat 191 Ali Imran itu bunyinya model ini. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ada 3 je mengingat Allah di situ. Ada orang yang ingat kepada Allah ketika dia tegak. Ada orang yang ingat kepada Allah ketika dia duduk. Ada orang yang ingat kepada Allah ketika berbaring. Jadi orang yang ingat kepada Allah ketika tegak, ketika duduk, ketika berbaring. Jangan kita terjemahkan, Ustadz, apa pengertiannya? Ketika dia tegak, dia ingat kepada Allah. Lagi tegak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zahirnya. Lagi duduk, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir zahir. Lagi berbaring, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir zahir. Yang Allah maksud dalam ayat ini,
allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika dia tegak, ketika dia sedang duduk, ketika dia sedang berbaring. Maksudnya seperti ini. Orang yang selalu ingat kepada Allah ketika dia tegak. Maksudnya, Bu, kalau kaya ingat yang miskin. Kalau lagi jadi pejabat, ingat ketika kita menjadi rakyat biasa. Jangan baru jadi kepala dinas, diundang jam 1, datang jam 2. Ya. Jadi kalau dia menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah, yang dicintai oleh rakyat dan takut kepada Allah. Itu yang dimaksud Allah. Orang yang ketika tegak, dia selalu ingat kepada Allah. Makanya aku sering buat perumpamaan tuh model ini. Beribadahlah kita memakai jubah Rasulullah. Jangan beribadah memakai jubah harimau. Apa ini maksud contohnya? Kalau kita beribadah memakai jubah Rasulullah, Rasulullah itu penuh dengan ketawaduan, ya kan? Jadi kalau kita ini beribadah mengikuti sunnah yang diajarkan Rasul, maka kita akan menjadi pribadi orang yang tawadu dan terhindar dari perbuatan tercela. Tapi kalau orang beribadah memakai jubah harimau, nah jubah harimau itu maksudnya pakaian kekuasaan, maka akan timbul kesombongan yang ada pada jiwanya. Contoh, aku balik ke kalimatnya. Kalau orang beribadah memakai jubah Rasulullah, dia berkata seperti ini. Saya lurah Pak Ustadz, tapi saya hamba Allah. Saya camat Ustadz, tapi saya hamba Allah. Saya orang kaya Ustadz, tapi saya pun hamba Allah. Saya hafiz Quran Ustadz, tapi saya hamba Allah. Saya pimpinan pondok pesantren Ustadz, tapi saya hamba Allah. Itu artinya penuh dengan ketawadu. Kita balik. Kalau orang beribadah memakai jubah harimau, ini hati-hati, Bu. Saya lurah Ustadz, ya kan? Saya hamba Allah Ustadz, tapi saya lurah. Saya sholat Ustadz, tapi saya kades di sini, ya kan? Dibalik. Tapi kalau orang yang tawadu, saya hamba Allah, saya lurah Ustadz, tapi saya hamba Allah, ya kan? Tapi kalau orang yang penuh ibadahnya dengan kesombongan, saya sholat Ustadz, tapi saya camat di sini, saya bupati, saya gubernur dan sebagainya, maka itu zikir hatinya belum sampai kepada Allah. Belum sampai. Makanya sering dulu kau omongkan ketika membahas Maulid Nabi. Kenapa Rasulullah itu 1451 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita ke dunia ini, begitu disebut namanya kita terhenyak hati, mencintai dan ingin bertemu dengan beliau. Apa rahasia Rasulullah? Rasulullah seorang pemimpin, seorang umarah, seorang raja. Adakah Rasulullah meninggalkan harta? Tidak. Adakah Rasulullah meninggalkan kerajaan? Tidak. Rasulullah hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itulah Pak, kenapa Rasulullah dicintai oleh umatnya sampai akhir zaman. Ya kan? Ada satu doa lagi Nabi yang diajarkan yang umatnya tidak sanggup mengikutinya. Nah, kalau ibu sanggup nak mengikuti umat Muhammad, amalkanlah doa itu. Apa doa Rasul? Ya Allah, jadikan saya orang miskin di dunia ini, agar suatu saat di alam kubur nanti tidak panjang pertanyaan. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin, supaya hisab di alam kubur pun tidak panjang pertanyaan. Dan ya Allah, bangkitkan aku nanti di hari kiamat, agar berkumpul bersama orang-orang yang miskin. Ayo, Habib dan Kiai mana yang sanggup mengamalkan doa itu? Angkat tangan. Angkat tangan.
Makanya Rasulullah itu dicintai umatnya. Dari sekian banyak sunnah-sunnah Rasulullah, contoh-contoh akhlak dan contoh-contoh doa yang Rasul contohkan kepada umatnya, hanya yang satu ini yang umatnya tidak sanggup. Doa Nabi yang 3 ini, ya Allah, jadikan saya orang yang miskin di dunia ini supaya tidak panjang pertanyaan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin ya Allah, supaya tidak panjang hisab di kubur. Dan bangkitkan aku di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang miskin. Hebat. Tidak sanggup umat. Ya, makanya Rasulullah dicintai oleh umat. Dicintai oleh umatnya. Kalau kita, ya kan, baru dilantik hari ini jadi pejabat, jadi anggota dewan, besoklah ganti mobil, Bu. Waktu kampanye rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi, lupa dengan ayat. Itu kata Pak Zainuddin. Itulah kita manusia. Dan jadi ini, orang yang ingat kepada Allah ketika tegak. Itu yang maksudnya. Kemudian, orang yang selalu ingat kepada Allah ketika dia sedang duduk. Maksud sedang duduk itu artinya, kalau dulu kaya, rajin bersedekah, berinfak dan berzakat, ketika pensiun dia pun masih tetap mengamalkan perbuatan itu. Kalau dulu dia menjadi seorang gubernur, bupati, seorang pejabat yang dicintai oleh rakyatnya, begitu dia pensiun habis jabatan, kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetap menjadi tauladan bagi kehidupan umat. Ya, harimau mati meninggalkan gading, manusia mati hanya meninggalkan nama. Nah, kita pilih yang mana hidup? Makanya, Bu, menyampaikan ajaran agama itu begitu berat tantangannya. Tidak banyak orang yang bercita-cita jadi kiai, jadi ulama. Kiai dan ulama itu baik perkataannya dipuji, salah sedikit dihina dan dicaci. Ya. Saya pribadi kalau ingin berjuang menyampaikan syiar dan dakwah Islam ini sangat kontroversi dan bertentangan dalam kehidupan rumah tangga, tapi harus tersenyum untuk menyampaikan syiar dan ajaran. Jangan salah. Di satu sisi ada doa, di satu sisi banyak hujatan dan hinaan kalau menyampaikan dakwah itu. Karena apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau ibu dan bapak mengatakan saya ini orang yang beriman kepada Allah, siap-siap dicoba dan diuji. Kalau dia agak diuji, jangan jadi orang beriman. Ya kan? Baru diuji dengan kekayaan, tapi dia lupa kepada Allah. Dia menganggap Allah itu sayang kepadanya. Dikasih jabatan, naik. Dikasih harta, naik. Dikasih kebun, berezeki. Tapi dia jauh kepada Allah. Dia berkata, Tuhan itu sayang kepadaku. Fayaqulu Rabbi ahanan. Keliru kita, Bu. Bisa jadi itu istidroj. Jadi itu pengertian zikir. Jadi ketika dia jatuh, maksud dia sedang duduk itu dia ingat kepada Allah. Walaupun dulu kaya, walaupun dulu punya pangkat, punya kedudukan, perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan tidak pernah ditinggalkan. Nah, siapa lagi orang yang berzikir kepada Allah? Ketika dia berbaring pun dia ingat kepada Allah. Artinya ketika dia jatuh miskin sekalipun, dia tetap ingat kepada Allah. Tidak membuat hatinya menjauh daripada Allah. Sebagai penutup, aku ceritakan sekilas sedikit tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah yang sangat luar biasa. Di dalam sejarah Islam, Nabi Ayub itu mewarisi harta kekayaan ayahnya. Tapi Nabi Ayub sejak pemuda menjadi seorang anak laki-laki yang cerdas, berakhlak mulia, dan sangat taat kepada Allah. Itu Nabi Ayub. Nah, dia ini kaya mendapat warisan dari orang tuanya. Tapi Nabi Ayub sangat tekun beribadah kepada Allah. Istri Nabi Ayub dalam sejarah Islam ada 11.
Nah, bayangkanlah 11. Karena dia orang yang soleh, orang kaya. Istri 11, anak banyak, harta banyak. Iblis nih tadi ngintip ayat Al-Quran yang kubaca tadi. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Barang siapa yang berani berkata saya beriman kepada Allah, siap-siap dicoba dan diuji. Diintipnya oleh iblis ayat ini. Ya kan? Akhirnya iblis menghadap Allah. Ya Rob, hambamu yang bernama yang bernama Ayub alaihissalam, dia tekun dan taat beribadah kepadamu karena dia orang kaya ya Rob. Istrinya 11, sawah ladangnya banyak, hewan ternaknya banyak, anaknya banyak, dan dia orang kaya. Jadi wajar kalau dia taat ibadah karena dia kaya. Kira-kira itu Pak. Karena iblis ngintip ayat ini. Apa jawab Allah? Ya kan? Tidak mungkin Ayub itu akan tergelincir istilahnya. Walaupun dia kaya, dia tetap beriman kepadaku. Walaupun dia miskin, tetap dia beriman kepadaku. Karena Ayub telah menjadi makhluk yang telah kupilih, kata Allah. Kalimat itu yang Allah lontarkan, iblis nantang. Kalau model itu bahasa kita, ya Allah, aku ingin uji Ayub. Turunlah ke dunia. Mula-mula hewan ternaknya begoyor mati, habis. Sawah, isi ladang sawahnya nanam padi, nanam sebagainya kena hama, habis, gagal panen. Miskin. Anak sikok-sikok sakit, ninggal sampai habis. Anak habis, hewan ternak habis, sawah tidak panen. Miskin Nabi Ayub. Kalau sudah miskin, istrinya yang 11 mulai berpikir. Sehingga anak muda punya istilah, kalau suami kerja, istri belanja. Kalau suami nganggur, istri kabur. Betul tak, Bu? Dia kabur. Ya. Nah, jadi Nabi Ayub itu tadi, hewan ternak habis, sawah gagal panen, anak ninggal, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Tinggal istrinya yang 11 ini mulai mikir-mikir, si kok minta cerai, dua minta cerai, 3 lari. Ya kok mungkin tadi, kalau suami kerja, istri belanja, kalau suami nganggur, istri kabur. Dari 11 istri Nabi Ayub alaihissalam, cuman satu yang sangat setia mendampingi beliau, yang kita kenal dengan Siti Rahmah. Nah, dulu Nabi Ayub orang yang kaya, yang dihargai, dihormati di tengah-tengah masyarakat. Ketika jatuh miskin, tahu dah dewek. Sehingga dalam sejarah Islam, ya, ketika Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin, ya, jangankan tetangga dan saudara, lalat bae lagi dia tidak berkancing. Kira-kira itu kalau miskin. Tapi Nabi Ayub tetap sujud beriman kepada Allah. Istrinya yang 11, yang terakhir tinggal Siti Rahmah, yang mendampingi, yang sangat setia kepada Nabi Ayub. Bahasa kita nyebut dibiagi, istilahnya nak dibeli ke pasar, kan nak beli makanan. Karena budaya ketika itu, wanita-wanita cantik yang rambutnya bagus, itu rambutnya laku dijual, kan nak sanggul. Tanpa dia pamit dengan suaminya Nabi Ayub, dipotonglah rambut Siti Rahmah tadi, dijual tukar kangga roti. Nah, itu kisah seorang Siti Rahmah. Tapi Nabi Ayub tetap sujud beriman kepada Allah. Terakhir Nabi Ayub sudah jatuh miskin, karena dia sudah sujud kepada Allah, iblis mulai gelisah lagi. Nabi Ayub ini, hewan ternak lah habis, sawah lah habis, anak lah habis, bini lah ninggal kagale, ya kan? Tapi Nabi Ayub semakin dia miskin, semakin dia sujud kepada Allah. Bingung iblis nak goda mana lagi, Pak. Ketika Nabi Ayub sujud, ditiuplah oleh iblis ini. Sehingga dalam sejarah Islam, satu-satunya makhluk yang menjadi bangkai yang bernyawa.
bangkai tapi masih hidup. Ditiup oleh iblis. Seluruh jasad Nabi Ayub ini dimakan oleh ulat belatung bahasa kita. Ketika dia sudah menjadi orang miskin, badannya bau, ya kan? Diusir oleh masyarakat. Ya, bahasa kitanya malah buntu, lah penyakit lama, penyakit tadi di pulau sama ngajeme diasingkan. Diasingkan. Suatu saat Siti Rahmah berkata kepada suaminya Nabi Ayub, "Wahai suamiku, bukankah kau seorang nabi? Setiap doamu didengarkan oleh Allah, setiap permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah supaya disembuhkan badan itu." Karena dia seorang nabi. Jawab apa Nabi Ayub kepada istrinya? Bahasa kitanya, sudah berapa lama kita selama ini hidup bahagia? Lebih kurang 60 tahun. Sudah berapa lama saya sakit menderita seperti ini? Lebih kurang 10 tahun. Belum sebanding bahagia 60 tahun, sakit 10 tahun, dijawab Nabi Ayub. Nah, itu. Masih jiwa Rasulnya tadi muncul. Akhirnya apa, Bu? Dalam sejarah Islam, seluruh daging Nabi Ayub ini tadi di jasad ini sudah habis, tinggal tengkorak tapi masih hidup. Terakhir yang ada cuman hati dan lidah. Ulatnya tinggal 2. Sikok ulat di lidah, sikok ulat di hati. Suatu saat Siti Rahmah pun berkata lagi kepada suaminya, "Wahai suamiku Ayub, andaikan lidahmu sudah dimakan oleh ulat, andaikan hatimu pun sudah dimakan oleh ulat, bagaimana mungkin kau harus berzikir kepada Allah?" Amu lidah dige, hati dige. Lu mana lagi nak ngomong kira-kira itu kan? Mikir, singkat cerita, Nabi Ayub mendengarkan nasihat istrinya Siti Rahmah. Dia berkata, bukan minta sembuh. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Rob, andaikan lidahku ini sudah dimakan oleh ulat, bagaimana aku harus berzikir kepadamu? Andaikan hatiku ini sudah dimakan oleh ulat, bagaimana mungkin aku harus merasa cinta, merasakan kehadiranmu dalam jiwaku?" Bukan minta sembuh Nabi Ayub. Bayangkan. Dia cuma ngomong kalau lidah digigit, hati digigit, lo mana nak berzikir lagi? Bukan minta sembuh. Kalau kita tempai pening pala, lah sibuk ke rumah bedan. Nah, itu kan. Akhirnya apa? Doa Nabi Ayub dikabulkan Allah. Jibril turun ke bumi, kata Allah, "Temui hambaku Nabi Ayub." Bahasa kitanya, diajung mandi. Setelah selesai mandi, disiapkan satu gelas gelas berisi air putih oleh malaikat Jibril. Setelah diminum dan mandi, atas izin kuasa Allah, semua sakit-sakit Nabi Ayub kembali utuh seperti sedia kalanya, Bu. Jadi seorang laki-laki yang ganteng lagi. Itu ujian Nabi Ayub. Akhirnya apa? Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, ya kan? Sembuh dari sakitnya. Siti Rahmah tetap mendampingi dia dengan penuh ketaatan dan setia kepada suaminya, mulai merintis kehidupan yang baru. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah atas keberkahan Allah, menjadi orang yang sukses lagi. Begitu sudah sukses, lah berduit, bininya 10 ninggal kata dia, mulai damping-damping lagi. Nah, kira-kira mah itulah. Nah, artinya apa? La nufarriqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada perbedaan antara kita manusia biasa dengan para rasul. Semuanya tetap diuji dan dicoba oleh Allah. Nah, sanggup ide kita menghadapi cobaan itu. Makanya aku sering menyampaikan kepada ibu, ya, Al-Hadid ayat 22 itu sangat jelas mengajarkan kepada kita, ma'asobah mim musibatin fil ardi, setiap musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan setiap musibah yang terjadi pada diri kita, illa kitab, telah tertulis di dalam kitab atau di dalam takdir. Ya, telah tertulis di dalam takdir.
jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Pak. Jadi takdir kita itu telah ditulis dan ditentukan oleh Allah sebelum bumi dan kita ini dilahirkan. Pertanyaan jujurnya, siapa yang bercita-cita lahir ke dunia ini bermuka jelek kira-kira? Takdir. Siapa yang bercita-cita lahir jadi orang miskin? Tidak ada. Takdir. Jadi semua kehidupan yang ada di alam ini telah Allah tentukan takdirnya. Dan orang yang paling kaya di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang selalu bersyukur atas semua karunia nikmat yang Allah berikan. Itu saja yang dapat disampaikan tentang pengertian zikir dan tasbih. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah yang baik itu adalah semakin banyak nikmat yang Allah kasih, maka semakin besar dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang semakin banyak menerima nikmat atau karunia dari Allah, maka dia akan semakin taat kepada Allah. Itulah orang yang sesungguhnya bersyukur kepada Allah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan Bu. Masih kalau bininya dengan tadi